saya Sinta, saya event manager di World Coffee Jakarta. Gue Muti, gue megang event manager di HQ, di pusat di Bandung. World Coffee sendiri sekarang ini kita coffee shop tentunya, tapi kita menyusung konsep sustainable, di mana kita benar-benar mengurangi penggunaan plastik. Kayak logo kita sendiri bisa dilihat di bawah ada 0% plastik. Jadi kita untuk take away, dine in, kita benar-benar mengurangi penggunaan plastik. Kalau take away sendiri, kita sangat menyarankan untuk membawa wadah sendiri atau akan dikenakan charge karena kita menggunakan bahan yang memang sustainable sebaik mungkin untuk melindungi untuk melestarikan lingkungan sekitar lah. Charge packaging untuk take away. Jadi kalau kalian ada di table luar outdoor itu sendiri ada stiker di mana kita memang lebih prefer kalau kalian bawa wadah sendiri. Outputnya apa sih sustainable di sini? Kalau outputnya banyak sih, karena kita kan kalau untuk di Bandung sendiri, jadi ada beberapa bangunan atau furniture itu kita dari bahan-bahan hasil limbah kayak gitu. Kayak Eduplex yang kalau misalnya kalian udah pernah ke Bandung, mungkin ada yang lihat warnanya silver gitu, nah itu tuh bahannya dari Eduplex, dari Tetra Pak kita kerjasamanya. Terus ada juga furniture kayak buat lampu, itu dari kardus, karton susu, Greenfield. Terus ada kalau misalnya kalian pernah pesen V60 mungkin kalian lihat kertasnya itu tuh tulisannya itu dari bahan-bahan bekas kertas-kertas yang didaur ulang lagi gitu. Dan banyak lagi mungkin ada surya panel di Bandung. Terus di output yang paling sering dan setiap hari kita lakukan adalah menimbang dan memilah sampah gitu. Tadi juga mau menambahkan work as a brand itu apa, sebenarnya business passionate business. Jadi kita mau jadi wadah, mau itu soal sustainable, mau itu soal community, mau itu soal lifestyle dan segala macam, work adalah ya wadah untuk semuanya. Bedanya apaan sih di setiap outlet itu? Kalau yang ngebedain sebetulnya mungkin gak jauh beda ya, karena barnya juga semua hampir sama. Flow-nya juga kurang lebih hampir sama, sistemnya juga masih hampir sama. Mungkin yang membedakan adalah vibes dari dan cuaca ya. Bekasi beda, Bandung beda, Jakarta beda, Microsoft juga beda. Kalau misalnya untuk spesifiknya, kalau yang di Bandung, yang di pusat itu ada dua kan, ada yang di Jalan Sumbawa sama di Jalan Ternate ya. Itu membedakan adalah kalau untuk yang di Jalan Ternate itu dia lebih spesifik tentang kopinya. Jadi kalian kalau misalnya ke sana bisa sambil ngobrol tuh. Nah, kalau untuk yang di Jakarta, yang di pusat Jalan Sumbawa, terus yang di Bekasi itu hanya cepet-cepet aja. Kayak pesan, udah lo duduk nongkrong dan udah gitu aja. Tapi kalau to go, nggak to go juga sih, lebih ke perputaran untuk pemesanannya itu cepat aja gitu. Bukan tempat yang untuk sharing tentang kopi gitu. Tapi kalau untuk yang di Microshop, yang di Jalan Ternate Bandung itu untuk kalian bisa sharing kayak gitu. Makanya sebetulnya work adain program, ada shift pagi mungkin kalau misalnya kalian ngeh gitu. Nah itu tuh tujuannya sebetulnya untuk nge-guide orang-orang yang mungkin di yang di Jalan Sumbawa, yang di work Sumbawa itu nggak bisa sharing. Nah di shift pagi itu bisa sharing. Di Jakarta juga kayak gitu. Tadinya kan kalau misalnya mesen kan kayak udah gitu ya, mesen kopi, duduk, nongkrong sama itu tanpa ada kayak experience untuk customernya. Jadi kita adain shift pagi itu. Gitu yang membedakan itu sih. Flow. Kalau untuk t-shirtnya sendiri itu masih sebenarnya bukan t-shirt sih Kak. Lebih untuk planning kita ke depannya, kita mau berusaha membuat produk yang bisa kita pakai lagi. Jadi kayak
recycling barang yang sebelumnya kita buang, lalu kita olah kembali. Sebenarnya itu bahannya dari kulit ari biji kopi. Kalau dari pertama awal banget pasti pupuk untuk tanaman organik. Lalu kita ada planning ke depannya di mana kita bisa itu ngolah kayak jadiin dompet atau tas, bahan-bahan yang memang bisa kita olah lagi lah, bisa kita pakai untuk sehari-hari. Kalau goalsnya sendiri sih menurutku ya, karena kan ini memang berangkatnya dari owner. Kalau menurutku sebagai pegawai di sini yang tadinya mungkin aku sama sekali nggak ngerti tuh masalah sustainable, masalah oh sampah tuh harus dipilah ya, oh ini tuh yang bisa daur ulang, oh ini nggak bisa gitu. Aku ngerasain sendiri bahwa mau nggak mau dan hal itu tuh jadi terbiasa di diri aku gitu, yang tadinya yang tadinya tuh buta banget soal kayak gitu walaupun tanpa dipaksa sama sekali, tapi itu mau nggak mau akan berasa di diri sendiri gitu. Mungkin goals dari hal ini tuh untuk sedikit dengan proses yang mungkin nggak cepat, tapi orang-orang yang mungkin tadinya buta tentang hal itu seperti aku sendiri gitu, lama-lama bisa aware gitu. Seenggaknya aware dulu deh soal sustainable gitu menurutku. Nanti mungkin kedepannya goalsnya akan banyak hal-hal yang yang akan kita bisa lakukan, nggak cuma yang ada di lingkungan kita aja, tapi mungkin bisa makanya waktu ada beberapa cabang kan. Nah mungkin Bandung udah kepegang, Bekasi udah kepegang, Jakarta juga udah ada, mungkin nanti nextnya bisa luas lagi gitu. Kalau makanan kayaknya di sini apa ya? Kalau makanan di Jakarta kita fokusnya mungkin lebih ke ASEAN ya. Kalau misalnya dilihat menu, kita menu lebih banyak ASEAN dan Indonesia dibandingkan Western. Paling signature-nya Jakarta tuh apa ya? Sebenarnya menunya hampir sama sih setiap cabang, tapi mungkin yang ada di Jakarta dan yang laku banget itu tuh kayak ayam goreng kecombrang, itu laku banget. Lalu ada nasi bakar work tuh spesial banget sih menurut gue. Kalau yang selalu keluar nasi goreng sambal hijau sih. Nah, itu kayaknya juga. dari dulu zaman masih di Antasari, kayaknya orang-orang juga pasti ngehnya nasi goreng sambal hijau. Iya Di sini sih, juga itu pasti signature selalu banget sih. Soalnya taste-nya beda, kita punya ya resep sendiri di mana beda sama rasa kalau lain. minuman Six Sense sih. Six Sense Sejauh Japanese ini, latte. Japanese latte. Six Sense itu mocktail sih. Itu isinya ada peach, soda, sama kopi. Untuk di Jakarta mocktail bagus sih saat ini. Kita selalu memperkenalkan signature dish kita juga. Signature drinks, signature dish. Salah satunya Six Sense. Itu salah satu best seller kita banget karena nggak semua orang suka kopi dan nggak semua orang selalu pengen minum kopi kan. Jadi kita buatlah si Six Sense. Kalau dari goals kita untuk 2 tahun ke depan, tentunya kita pengen pasar kita lebih luas sih dibandingin yang sekarang. Kita juga kayak tadi kamu jelasin, awareness-nya tuh kalau bisa lebih luas lagi, orang-orang lebih sadar. Jadi nggak dari work aja dan nggak dari orang lingkungan sekitar work, tapi dari semua relasi kita, dari teman-teman kita, semuanya tuh aware kalau misalkan ya kalau nggak dari kita tuh siapa lagi untuk berubah untuk melindungi bumi ini. Kalau yang gue ngeh tuh karena ada di depan tuh kayak lampu gitu, tulisannya WO apa gitu, terus ya udah ditambahin jadilah word. Jadi kayak memang nggak sengaja aja. Oh, oke. Yes, ya padahal jadi orang ngiranya kayak tempat buat kerja dan banyak solokan, wifi kenceng segala macam. Jadi ekspektasi orang kayak gitu kan. Padahal emang enggak, emang namanya work aja. Oh, Tanpa sengaja dipungut namanya jadi work. Kalau nggak salah ya. Kalau saya inget sih itu. Let's waste more coffee. Don't forget to subscribe, like, and comment channel YouTube To Rubber. Karetnya 2. Karetnya 2.